Perjuangan Wali Songo Indonesia, Kiai Ukit, Ki Jumhari, Ki Satrio, dan para hadirin, para kiai Karanganyar, ibu-ibu, wabil khusus Ketua Muslimat PCNU Karanganyar Bunda Lis, dan sekjennya juga hadir, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di Pondok Pesantren Pitutur Luhur pimpinan yang mulia Kiai Agus Waluyo dalam rangka halaqah kebangsaan membicarakan tentang nasab Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada abad 9 seorang Ba'alwi memberikan kabar berita di dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musyiqah bahwa dia dan leluhurnya adalah keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah ini adalah sebuah khabar, sebuah berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang bisa saja benar, bisa saja salah. Untuk mengetahuinya perlu diverifikasi secara data-data historis dan empiris. Kategori sebuah berita itu ada 3. Ma wafaqal haqqa, yang kedua ma khalafal haqqa, yang ketiga adalah ma la yu'rafu muwafaqatuhu wa mukhalafatuhu al-haqqa. Ada berita yang sesuai dengan kebenaran kenyataannya, ada berita yang tidak sesuai dengan kebenarannya, ada berita yang benar dan tidaknya ini tidak diketahui. Ma wafaqal haqqa fahada yuraddu fahada yuqbalu, ma wafaqal haqqa fahada yuqbalu. Berita yang sesuai dengan kebenaran inilah yang dapat diterima. Ma khalafal haqqa fahada yuraddu, sesuatu berita yang tidak sesuai dengan kebenaran maka ini harus ditolak. Ma la yu'rafu muwafaqatuhu wa mukhalafatuhu hada yutawaqqafu, sesuatu yang tidak sesuai, sesuatu yang tidak diketahui kesesuaian dan tidak sesuainya dengan kebenaran, maka ini ditangguhkan. Lalu berita bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi masuk yang mana? Menurut yang saya telah telusuri, berita bahwa Ba'alwi keturunan Nabi Muhammad ini masuk dalam kategori berita yang kedua, yaitu ma khalafal haqqa fahada yuraddu, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan ini harus ditolak. Dari mana saya berkesimpulan bahwa nasab Ba'alwi adalah termasuk dalam kategori kedua yang merupakan berita yang harus ditolak? Jawabannya adalah karena nasab Ba'alwi ini bertentangan dengan 4 kesimpulan kebenaran. Yang pertama adalah nasab Ba'alwi tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran dari hasil tes DNA. Yang kedua, nasab Ba'alwi bertentangan dan dengan kesimpulan kajian pustaka kitab-kitab nasab. Yang ketiga adalah nasab Ba'alwi harus ditolak karena tidak sesuai dengan kesimpulan kebenaran kitab-kitab sejarah. Dan yang keempat adalah nasab Ba'alwi ini tertolak karena bertentangan dengan kebenaran standar awam. 4 kebenaran ini tidak masuk sama sekali dalam nasab Ba'alwi. Nasab Ba'alwi bertentangan dengan kesimpulan kebenaran dari hasil tes DNA karena 180 orang dari klan Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA ini secara presisi menyatakan
bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. 6 orang dari Indonesia dan sisanya dari 180 orang itu adalah dari Yaman telah melakukan tes DNA dan hasilnya bahwa darah mereka tidak ada kaitan dengan darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut pakar DNA, pakar genomik, pakar genetik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, bahwa hasil tes DNA dari para Ba'alwi, mereka berhaplogrup kebanyakan adalah G. Sedangkan kalau mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka berhaplogrup J1. Instruksi kayak maaf ya, karena di sini mohon maaf kita istilahnya menyambung ya. Saya sebagai penyambung lidah teman-teman lah, kawan-kawan, dan juga ada banyak yang WA ke saya. Ada beberapa jamaah itu belum paham apa itu Ba'lawi gitu. Tolong dikupas dulu ya. Kita banyak lebar ngomong Ba'lawi, definisi aja itu belum paham gitu loh. Ba'lawi itu adalah sebuah keluarga yang di Indonesia mereka ini dipanggil Habib. Nah, bedanya Habib dengan Syarif atau Sayyid gitu. Kalau Habib itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman yang ada di Indonesia. Sayyid itu adalah keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi yang di dalam keturunannya ada raja, itu biasanya disebut syarif, seperti Syarif Hidayatullah, Syarif Mekah, Syarif Aun Mekah, Syarif Zaid. Itu keturunan Nabi yang dalam silsilahnya ada yang jadi pejabat. Kalau hanya menjadi ulama itu biasanya bergelar Sayyid. Nah itu, jadi sudah paham ya. Kalau saya nyebut Ba'alwi itu maksudnya Habib. Oh gitu, Ba'lawi iya. Habib. Ba'lawi itu adalah Habib. Kalau Sayyid, ulama. Sayyid itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang sudah terverifikasi dari mulai datuk-datuk mereka di dalam kitab-kitab nasab, telah terverifikasi secara presisi bahwa mereka adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, hadirin kira-kira paham ya? Paham ya? Sebelum dilanjutkan paham ya dulu ya. Udah paham ya? Sayyid, Syarif, Habib. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Kemudian dikatakan ini guys, sebelum dilanjut, maaf ya ini. Ini mungkin ngajinya kurang tawaduk ya, tapi biar tahqiq gitu, biar tambah paham gitu loh. Konon katanya Sayyid Alwi Al-Maliki atau Sayyid Abbas atau Sayyid Muhammad itu juga keluarga Ba'lawi, itu gimana? Bukan. Sayyid Alwi Al-Maliki itu Sayyid asli, keturunan Nabi. Dia dari marga Al-Idrisi, bukan Ba'alwi, bukan Habib. Alhamdulillah. Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sekarang ini Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu adalah keturunan Rasulullah yang asli dari marga Al-Idrisi yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi kalau kita mau cari silsilahnya dari mulai Sayyid Muhammad bin Alwi itu gak bakal ketemu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengaku-ngaku di hadapan publik sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Sayyid Alwi Al-Maliki dan anaknya Sayyid Muhammad bin Alwi itu guru daripada kiai saya. Saya berguru pada Tubagus Asuri bin Tahir, kiai saya di Serang itu berguru kepada ayahnya Muhammad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, namanya Sayyid Alwi Al-Maliki, dan kepada pamannya yaitu Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid pamannya Sayyid Muhammad itu namanya Sayyid Abbas. Kemudian nanti punya anak lagi namanya Sayyid Abbas juga. Nah, ini adalah keturunan Rasulullah asli, Sayyid dari Makkah Al-Mukarramah, dari marga Al-Idrisi, bukan keturunan Ba'alwi, bukan Habib. Dia Sayyid. Itu. Oke, kesimpulan berarti Sayyid dan Syarif pasti keturunan Rasul gitu ya? Ya. Pasti keturunan Nabi. Betul. Dan tidak mungkin Sayyid dan Syarif ini keturunan kayak Habib gitu ya? Ya, kalau Sayyid dan Syarif itu adalah ulama sejak zaman dahulu, keturunan Nabi, dan dari Hasan dan Husain itu bergelar Sayyid atau Syarif, bukan bergelar Habib. Tidak ada itu di dalam dunia Islam, turunan Nabi bergelar Habib. Oh gitu, paham ya. Bisa dilanjut? Habib hanya di
Indonesia. Di luar Dari negeri keluarga Ba'alwi mengaku sebagai turun Nabi dengan gelarnya Habib. Padahal keturunan Nabi di seluruh dunia ribuan marga semuanya menggunakan gelar Sayyid atau Syarif. Oke, terima kasih. Lanjut. Saya ulangi sebentar tentang yang pertama, keluarga Ba'alwi. Ini berarti udah paham maksudnya Habib ya. Karena di dunia itu mereka dikenalnya keluarga Ba'alwi ya. Hanya di Indonesia dikenal keluarga Habib. Kalau di dunia Islam, di kitab-kitab itu mereka memperkenalkan diri keluarga Ba'alwi. Bukan Alawi, tapi Alwi. Beda. Alawi dan Alwi itu beda. Kalau Alawi itu keturunan Sayyidina Ali, baik dari Siti Fatimah Az-Zahra maupun bukan dari keturunan Siti Fatimah Az-Zahra. Kalau Alwi, Ba'alwi ini adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid. Nah, mereka ini para Habib keturunan Alwi bin Ubaid ya, bukan keturunan Ali. Kalau Ali itu Alawiyin, keturunan Ali itu sekarang namanya Alawiyin atau Alawiyah. Tapi kalau keturunan Alwi bin Ubaid itu namanya Alwiyah, Alwiyin, tapi tulisannya dalam bahasa Arab sama. Jadi kadang-kadang kita salah. Banyak kiai juga yang menyebutnya Ba'alawi. Kita juga kadang-kadang ketelanjuran ngomong sabkul lisan Ba'alawi, padahal mereka ini adalah Ba'alwi. Jadi Habib-Habib di Indonesia itu keturunan Ba'alwi. Ini kita berbicara Ba'alwi ya. Ba'alwi. Ya. Kalau yang di solawatan itu, kita kan kenalnya orang di sini itu kan solawatan yang apa itu? Coba. Nah, ini pokoknya B ya. Itu kan ada kata-kata Ba'alwi atau Ba'lawi atau Alawiyin kan gitu. Coba. Coba. Kita bingung di. Betul. Coba. Mangga. Ini karena waktunya sudah mepet ya, nggak apa-apa sambil ngobrol aja. Ya Habibana Ali. Lah kalau itu memang lagu yang dipekarang oleh mereka. Itu Habib bener tuh. Jadi Habib asli. Habib asli itu berarti asli keturunan Alwi bin Ubaid. Kalau Syarif asli ya itu adalah para keturunan Rasul. Sayyid asli adalah keturunan Rasul. Oke, masalah tadi DNA. Jadi nasab Alwi itu tertolak kebenaran hasil tes DNA, dan ini presisi. Tidak bisa kita melawan ilmu pengetahuan. Seperti kita percaya kalau misalnya itu golongan darah kita O, golongan darah kita B, golongan darah kita A itu kepada ahlinya. Ketika ahlinya mengatakan golongan darah kita tidak adalah O, maka kita percaya saja karena mereka ahlinya. Begitu pula ketika mereka para ahli biologi, ahli genetika, ahli genomik mengatakan bahwa setelah diperiksa darah mereka ini bukan darah Rasulullah SAW, maka yang tahu benar dan tidaknya adalah para ahlinya. Sedangkan di Indonesia ini Badan Riset Inovasi Nasional itu telah mengatakan bahwa keluarga Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA mereka 180 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi ini tertolak karena bertentangan dengan kajian, kesimpulan, kebenaran kitab nasab, di mana mereka pada abad ke-9 Hijriah seorang Ba'alwi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqqah, namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakra. Menulis dalam kitabnya dia adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Alwi bin Ali Sahibud Darak bin Alwi Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qalikosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid, katanya bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa betul-betul keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Ubaid ini yang katanya luar mereka ini dibinkan bin Ahmad bin Isa. Dari sinilah mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dari sosok keturunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa, orang yang meninggal di 345 Hijriah.
Sayangnya kitab-kitab nasab sudah ada. Kitab nasab itu setiap generasi keturunan Rasul itu dicatat. Dari mulai tahun 199 Hijriah itu sudah dikarang kitab nasab. Abad ke-200, tahun ke-200 Hijriah banyak kitab nasab. Abad ketiga 300 Hijriah banyak kitab nasab. Termasuk Ahmad bin Isa ini anak-anaknya sudah dicatat semua. Anaknya cuma 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaid. Disinilah pengakuan abad 9 ditolak oleh kitab yang sudah ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ustadz Idrus Somli mengatakan ada kitabnya, namanya kitab Al-Burqatul Musiqah, Tabaqatul Khawas. Iya ada, tapi itu ada di abad ke-9. Pengakuan yang baru ada setelah 550 tahun orangnya meninggal dunia. Kalau pengakuan sebagai turunan Nabi dari nama Ahmad bin Isa yang katanya namanya Ubaid, sedangkan kitab nasab yang ada pada zaman Ahmad bin Isa atau yang mendekatinya menolak, maka berita ini adalah ma khalafal haqqa, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, fahada yuraddu, maka ini harus ditolak. Yang ketiga, nasab Ba'alwi ini bertentangan dengan kesimpulan kebenaran kajian kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah banyak ditulis. Dari mulai saya menemukan mulai abad ke-3 Hijriah, ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, bahkan ke-9 Hijriah pun kitab-kitab sejarah tidak ada yang menyebutkan keturunan Ba'alwi dan leluhurnya sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan disebut sebagai seorang keturunan Nabi, bahkan sosoknya saja tidak ada yang menulis. Mereka mengaku Ubaid ini mujtahid mutlak, ulama besar, dia wafat 383 Hijriah. Tetapi kitab-kitab biografi ulama, kitab-kitab sejarah yang ada pada masa Ubaid ini sama sekali tidak menyebutkan sosok Ubaid ini pernah ada di Yaman. Maka saya menyebutnya dia ahistoris atau fiktif, orang-orang yang diadakan sosoknya, sejarahnya ditulis sedemikian rupa padahal orangnya ora ono, hanya ditulis saja. Kita pun sekarang ini bisa saja supaya kita ditulis sejarahnya, leluhurnya hebat, kita bikin siapa kakek kita, kemudian kita tulis kakek kita adalah orang yang merancang nama Indonesia. Sebelumnya nama Indonesia tidak ada, yang merancang itu kakek saya. Iya, sekarang orang nggak ada yang mau percaya, tapi 300 tahun lagi itu kitab itu kalau ditemukan orang akan jadi manuskrip. Apalagi kalau berita yang sama belum ada ditulis, karena tidak ada yang mau ngaku-ngaku seperti kita, maka masa depan itu akan milik kita yang mau menulis hari ini dengan tulisan tentang leluhur kita, padahal yang berjuang adalah Pak Karno, yang berjuang Muhammad Hatta, yang berjuang adalah Syahrir. Tapi nama Soekarno, nama Hatta, nama Syahrir bisa hilang dalam sejarah kalau hari ini tidak ditulis sejarahnya bahwa dia yang membaca proklamasi, bahwa dialah yang mengusahakan ber-Indonesia. Tapi ada orang yang hari ini mau menulis, maka 100 tahun kebetulan yang ditemukan adalah bukunya dia, maka nama Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain sebagainya akan hilang dari sejarah. Mohon maaf Yai, berarti titik persoalannya adalah dari Sayyid Isa, Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa sampai kepada Rasulullah sahih, ya, itu sesuai dengan kaidah kitab nasab. Kemudian jadi pertanyaan kawan-kawan, apakah kitab nasab itu harus sesuai seperti halnya kaidah dalam mustalah hadis? Karena ada beberapa ustadz ataupun kawan-kawan yang tetap membantah kalau sudah masyhur di kalangan orang menyatakan bahwa si fulan adalah anaknya fulan, itu kamu nggak boleh membantah gitu. Innan nasaba mimma yasbutu bitasamu'i illa ayyasbuta ma yukhalifu. Ini adalah ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil, bahwa nasab itu boleh tetap, boleh sahih dengan hanya mendengar.
illa kecuali ayas butama yukhalifuh, telah ada yang menentangnya. Misal orang yang ada di Karanganyar taunya bahwa Samlawi anaknya Sajiman, padahal ini anak angkat. Nggak ada yang tahu bahwa dia ini Samlawi ini anak angkatnya Sajiman, karena dia datang dari Jakarta 18 tahun di Jakarta, pulang-pulang bawa anak namanya Samlawi, Pak Sajiman ini. Pak Sajiman mengaku Samlawi anaknya. Tentu orang sini akan mengenal Samlawi ini sebagai Sajiman. Itulah dikenal, itu namanya syuhrah wal istifadah, masyhur. Tapi kalau tiba-tiba datang tetangganya dari Jakarta ke Karanganyar mengatakan, "Kiukit, sebenarnya ini Sajiman bukan anaknya Samlawi." Ya, Samlawi bukan anaknya Sajiman, dia anak angkat, anak tetangganya yang meninggal dunia di rumah sakit, kemudian diingu dijadikan anak angkat oleh Pak Sajiman. Maka syuhrah istifadah di Karanganyar itu tertolak oleh kesaksian berdasarkan bukti-bukti yang ada. Begitu. Oke, jadi dari Sayyid Ahmad bin Isa ke Rasulullah sahih. Sahih. Dari Abdullah atau Ubaid atau nama yang lain ke bawah tidak sahih. Ini punya saya. Ya, monggo tadi sudah disiapkan. Ada beberapa kawan ustadz daerah sini yang dia berpikir begini, itu kan zaman dulu nggak ada akte, nggak ada catatan sipil, tidak ada akte dan tidak ada dukcapil, tapi sudah ada penulis kitab nasab. Mungkinkah orang terkenal zaman itu anaknya tidak dicatat semua? Karena tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa saya mengatakan tidak mungkin? Karena di abad ke-6 kitab As-Sajaratul Mubarakah telah menyatakan tidak ada lagi. Fa Ahmad bin Isa al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin Muhammad, Ali wa Husain. Itu cara ulama mengibarahkan dengan jumlatun ismiyatun, itu adalah tadullu alal hasri. Jadi ulama nasab telah mempunyai sebuah metodologi apabila dia mengibaratkannya itu dengan jumlatun ismiyatun, hadhihi tadullu alal hasri, bimakna annal aulada lahu munhasirun fi tilkal adad, fi dalikal adad, bahwa anaknya cuma yang diberikan itu saja, berapa? 3, tidak mungkin ada lagi karena sudah dihasr oleh kitab As-Sajrah Al-Mubarakah yang dikarang tahun 597 Hijriah. Siapa pengarangnya? Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab Mafatihul Ghaib. Dan itu istilahnya terjadi ijma di antara ulama pakar nasab gitu. Tidak perlu ijma. Nasab itu bukanlah seperti fikih. Oh gitu ya. Sekarang ada nggak nama Ubaid disebutkan oleh kitab lain? Tidak ada sama sekali. Yang nyerempet misalnya? Nggak ada. Dari mulai abad keempat kitab Silsilatil Alawiyah, nama Ubaid tidak disebutkan. Dari kitab abad kelima Takhdibul Ansab karya Al-Ubaidili, kitab Muntaqilatut Talibiyah karya Ibu Toba Al-Mazdi karya Al-Umari tidak menyebutkan. Kitab abad ke-6 As-Sajrah Al-Mubarakah, kitab abad ke-7 Al-Asili, kitab abad 8 Sabatul Musan dan lain sebagainya sama sekali. Bahkan di abad 9 sendiri Ibnu Inabah dalam kitabnya adalah itu kitab Ibnu Inabah, itu abad 9 sendiri Ibnu Inabah tidak menyebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Maka ketika ada berita di abad selanjutnya yang menyebutkan Ahmad ini punya anak Ubaid, hada maudhu'un mukhtalaqun, dibikin-bikin. Dan saya sudah menemukan bagaimana kronologis dari mereka cara membikin-bikinnya itu. Silakan baca dalam PDF yang saya sudah bagikan, membongkar skandal ilmiah nasab Ba'alwi. Itu bagaimana sebenarnya Ubaid ini Ubaid ini anaknya Isa. Isa itu anaknya Alwi. Jadi Ubaid bin Isa bin Alwi, itu saja yang mereka tahu. Ketika ada seorang ulama namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa, mereka menyangka ini silsilah mereka.
silsilah yang ada di mereka selama ini Ubaid bin Isa bin Alwi kebalik katanya, padahal itu nggak ada kaitannya. Orang ini disebut Alu Ba'alwi di dalam kitab As-Suluk, namanya Abul Hasan atau disebut juga Syarif Abdul Jadid. Maka mereka mencangkok silsilah orang ini yang disebutkan di dalam kitab As-Suluk menjadi silsilah mereka. Dari mana mereka mendapatkan nama Ubaid bin Isa bin Alwi? Itu juga dapat mencangkok dari keluarga Al-Ahdal. Jadi ada keluarga mengaku sebagai turun Nabi di Yaman namanya Al-Ahdal. Dia dicatat di abad 7 pindah kakeknya dari Irak ke Yaman. Dari situ mereka keluarga Habib-Habib ini mengatakan keluarga kita juga leluhurnya adalah adik atau sepupu daripada kakeknya Al-Ahdal. Jadi sama-sama pindah ke Yaman. Padahal kakek mereka tidak dicatat dalam As-Suluk, tapi mereka membonceng sejarah yang ada di dalam kitab As-Suluk tentang hijrahnya leluhur Bani Ahdal menjadi sejarah mereka. Jadi pertama mereka itu memboncengnya pada sejarah Bani Ahdal yang dikatakan dalam kitab sejarah kakeknya berpindah dari Yaman dari Irak ke Yaman. Kemudian karena tidak tahu silsilahnya, hanya disebutkan begitu saja hijrah dari Irak ke Yaman, tapi tidak ada silsilahnya. Akhirnya mereka mencari-cari silsilah, ketemunya di silsilah Syarif Abdul Jadid. Nyangkoklah kemudian mereka ke silsilah Syarif Abdul Jadid. Jadi nyangkok ke satu, nyangkok ke yang lain, akhirnya semuanya tertolak. Hari ini Bani Ahdal yang dicangkok oleh Ba'alawi, silsilah Ubaid bin Isa bin Alwi itu telah difatwakan oleh Syekh Sarafuddin Samsuddin bukan keturunan Nabi. Jadi ada 21 marga yang jadi hari ini Ubaid bin Isa bin Alwi itu asalnya. Dan Isa di sini itu bukan Said Ahmad bin Isa. Bukan. Oh, beda orang. Jadi dia beda orang. Ini kayaknya ini yang benar kayak gitu. Oh, kayak di Jawa di sini ada namanya Pangeran Diponegoro. Itu ada dua orang. Pangeran Diponegoro yang perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 dibuang ke Sulawesi. Satu lagi Pangeran Diponegoro yang eranya Kartosuro. Jadi pusing itu kadang membedakan itu dua orang namanya sama. Ya. Itu ya kira-kira sama seperti itu ya. Kira-kira begitulah. Jadi sejarah kesimpulan sejarah itu sudah menolak Ba'alwi ini sebagai turun Nabi. Yang terakhir itu adalah kesimpulan kebenaran ilmiah awam. Orang awam itu walaupun tidak sekolah, tidak mondok, tapi kebenaran secara ilmiah standar universal itu sama, semua paham. Ini saja nasab Ba'alwi itu oleh kebenaran ilmiah standar awam yang tidak sekolah, tidak pesantren tertolak. Bagaimana penjelasannya? Kebenaran ilmiah itu ada dua. Yang pertama logis, yang kedua adalah empiris verifikatif. Jadi harus masuk akal dan harus dapat dibuktikan. Orang desa yang tidak sekolah, kalau dia punya tetangga, saya punya tangga Ki Ukit punya anaknya 3, kemudian ada orang ceramah Ki Ukit punya anak 4, pasti saya orang awam ini mengatakan orang itu salah. Kebenaran secara ilmiah apabila orang-orang dari masyarakat Indonesia ini mendengarkan, mau membaca tulisan saya itu, bagaimana kronologis mereka mengaku sebagai turun Nabi, saya yakin semua orang Indonesia secara standar ilmiah awam saja itu semuanya akan menolak nasab Ba'alwi. Bagaimana tidak ditolak? Nasab yang selama 550 tahun tidak dicatat tiba-tiba muncul sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ilmiah itu kan tambah satu, selain logis dia verifikatif dan juga harus pragmatis. Ada nggak manfaatnya kalau misalnya kita kaji ini nasab Ba'alwi ini banyak manfaatnya. Jadi sudah masuk dalam kategori kebenaran ilmiah secara mutlak, bahwa kebenaran ilmiah itu pertama harus logis, dia harus masuk akal. Ini bagaimana masuk akal? Kitab-kitab 550 tahun yang ditulis tidak menyebutkan, tiba-tiba muncul setelah 550 tahun. Orang yang dulunya tidak ada riwayat Ki Ukit ini sebagai turunan daripada Syekh Hasyim Asy'ari, tiba-tiba Ki Ukit bikin status di Facebook dia sebagai cucu daripada Syekh Hasyim Asy'ari. Ini bisa dimarahin oleh TNI.
bisa dimarahin oleh Teh Alisa ini. Pemenang politiknya beda, agak garing loh. Tapi kalau Ki Ukit ini tidak nulis di Facebook yang tidak orang banyak tahu hari ini, tapi dia nulisnya di buku harian, lalu 100 tahun lagi buku hariannya ditemukan oleh orang, ini bisa geger. Bisa geger. Orang masih bisa nanti, bisa jadi Syekh Hasyim Asy'ari punya istri di Karanganyar. Iya. Yang tidak diketahui oleh Teh Yeni dan Teh Alisa. Mbak Yeni ya. Saya ingatnya di Jawa Barat, di Banten. Mbak Yeni dan Mbak Alisa. Kalau hari ini ngaku langsung ditolak. Tapi kalau ngakunya nanti 100 tahun lagi kitabnya baru ditemukan, ini bisa saja menjadi perdebatan seperti saat ini. Ada yang mendukung Ki Ukit keturunannya nanti, ada juga yang menolak. Ini saya punya kitabnya Risalah Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Mbah Hasyim Asy'ari dikatakan anaknya cuma 1 Abdul Wahid, ya kan? 2 Yusuf, 3 tidak ada nama seperti leluhurnya Ki Ukit yang namanya Samlawi itu. Tidak ada Syekh Hasyim Asy'ari punya anak nama Samlawi. Tetapi ada aja pasti yang menjadi pendukung muhibbinnya. Apalagi kalau nanti 100 tahun lagi Ki Ukit cucunya ini jadi ulama besar yang jarang ngomong, diem aja. Orang-orang pasti ngedukung, banyak juga muhibbinnya itu. Dan ini akan menjadi diskursus. Seperti inilah nasabah alwiyah. Berarti intinya bahwa orang-orang besar itu selalu dicangkok banyak orang gitu ya. Begitulah. Kayak sekarang kan kasus banyak yang viral itu. Pak Presiden Soekarno aja itu diaku-aku di Sulawesi punya istri, di Jepara punya istri gitu loh. Berarti Sayyid siapa tadi? Ahmad bin Isa yang dikatakan Al-Muhajir itu dicangkok banyak orang gitu ya. Dicangkok pertama oleh keluarga Syarif Abdul Jadid dan itu tertolak. Yang kedua dicangkok oleh tidak hanya Pak Lawi berarti yang nyangkok. Bukan, ada lagi keluarga Syarif Abdul Jadid yang mencangkok dan itu tertolak. Kemudian dicangkok oleh keluarga Mbak Alwi, tertolak juga. Yang nyangkok berarti dua itu kewenangan KB. Kewenangan KB. Oh, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Oke. Berarti yang karena ini keistimewaannya apa sih sebenarnya Sayyid Ahmad bin Isa yang dikatakan Al-Muhajir itu kok sampai dicangkok orang gitu loh? Apa karena hanya beliau Sayyid atau punya keistimewaan tersendiri gitu? Karena sejarahnya tidak jelas. Sayyid Ahmad bin Isa ini terakhir ditemukan sosoknya dalam kitab sejarah itu oleh At-Tusi dalam kitab Al-Ghaibah tahun 250-an. Dia sedang ada di Madinah. Dan setelah itu kabar beritanya tidak ada yang tahu. Dari sinilah orang-orang itu bisa untuk nyangkok, berspekulasi bahwa karena Ahmad bin Isa ini tidak diketahui setelah dari Madinah kemana, kemudian sebagian orang mengatakan dia hijrah ke Yaman katanya. Kamilah keturunannya. Padahal anaknya yang ada di Madinah kemudian pindah ke Irak, pindah ke Qum yang ada di Iran, dan mereka mencatat keluarga mereka sampai sekarang pun masih ada keturunannya. Lihat karangan kitab Syekh Zabarah, itu ada keturunan Ahmad bin Isa dari Muhammad, dari Husain, dari Ali, dan tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwa leluhur mereka Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Begitu. Oke, dari Mbak Lawi kalau di Indonesia kan misalnya yang paling kondang Habib Pekalongan lah. Habib siapa? Habib Lutfi. Kalau dari marga satu yang nyangkok ke Sayyid Ahmad bin Isa itu yang terkenal siapa itu? Dari marga apa? Yang nyangkok ke Sayyid Ahmad bin Isa tadi kan Mbak Lawi nyangkok ke Sayyid Ahmad bin Isa. Semua yang ada di Indonesia ini semuanya Mbak Lawi. Nah, satunya lagi yang Syarif Abdul Jadid itu. Syarif Abdul Jadid. Abad ke-7 diberitakan keluarganya ingkirot. Artinya ingkirot tidak berketurunan lagi. Oh gitu. Tidak bisa dikatakan kualat. Iya, karena apa? Karena ya ini juga menurut saya skandal ilmiahnya Balawi yang mengatakan Syarif Abdul Jadid itu ingkirot. Karena kalau tidak dikatakan ingkirot, maka keturunannya akan dicari orang untuk memverifikasi benarkah Balawi ini keturunan daripada Syarif Abdul Jadid itu, saudara dari Syarif Abdul Jadid. Karena mereka kan mengaku saudara dari Syarif Abdul Jadid. Oh, iya. Makanya nyangkol ke situ. Tapi apa tuju ke sini sudah nggak ada keturunannya? Sudah tidak ada keturunannya versi Balawi. Oh, versi Balawi. Versi Balawi. Tapi sesungguhnya
Tidak tahu. Belum tahu ya. Belum Belum ditemukan data tentang keturunan Syarif Abdul Jadid hari ini. Oke, Kiai. Yang jadi pertanyaan lagi, ini sebenarnya remeh-temeh ya. Orang di sini banyak yang bertanya. Sebenarnya orang mengatakan tesis Kiai Imad itu sebenarnya tesis magister S2. Kan ada SD, SMP, SMA. Kemudian sarjana itu kan istilahnya lagi garap skripsi, gitu ta? Nah, S2 kan tesis. Kalau S3 doktoral kan tesis gitu. Apakah di sini yang dimaksud itu tesis semacam itu? Karena di sini banyak yang bingung gitu. Itu silogisme. Jadi tesis itu kesimpulan ilmiah. Kesimpulan ilmiah itu namanya tesis. Penentangnya namanya antitesis. Kalau sudah terjadi harmonisasi kesimpulan namanya sintesis. Nah, ini tesis itu ada kesimpulan ilmiah saya, begitu. Oh, berarti yang nyerang-nyerang Kiai Imad dari sudut pandang ilmiah, mereka dikatakan antitesis. Antitesis. Lah sudah ada sintesis belum? Belum. Oh gitu. Pintu terluar insya Allah. Kalau sintetis itu ada harmoni. Karena apa? Mereka tidak bisa membantah. Oke, makanya siapapun saya selalu tegaskan, kalau ada orang yang bisa bicara ilmiah kayak gini, tak undang guys. Jeluk ragat piro tak ragat ini ngojo kemaki, misalnya kudu private jet gitu. Saya siap ini. Loh, bondone pondok Pintu Terluhur kan nggih Nasrul Ilmi gitu kan. Kita kan penghamba ilmu. Lah siapa berani sini gitu loh. Minta amplop 15 juta gak apa-apa. Alhamdulillah Kiai ndak pasang tarif ini. Saya gak sebel karo Kiai karo mau balik atau Habib sing pasang tarif. Akhirnya wong melarat-melarat ini gak kuat apa jenenge rawuhke. Betul nggak ini? Ruwet pokoknya ini. Lho nek ono sing antitesis dari Kiai Imad, Mbah Habib, Mbah Jawa, Mbah Encik, kalau di sini orang mengalami Mbah Jawa ngenten iki ngarani wong Arab itu Encik iki. Mbah Encik, Mbah Jawa, Mbah Cina, Mbah Londo, Mbah Arab tak ragati. Misalnya omahe Jordan, tak tukone tiket, tak golekne hotel sing apik nek ra gelem turu nang kene. Saya tantang ini semuanya ya. Baik di YouTube kan di live radio lagi. Udah pernah radio lagi? Urip radio urip, YouTube ya urip. Ini tantangan terbuka nang Pintu Terluhur. Nggih, tantangan terbuka. Jeluk amplop genah-genahan ra apa-apa. Misale amplope 50 juta gak apa-apa. Nggih, siap mboten? Siap ya. Tapi jangan rusuh loh ya. Jangan rusuh dan jenengan siap berjuang. Ojo istilahnya ora wani membela kebenaran. Betul? Betul? Nah, lanjut Mbah Kiai. Ngapunten lagi yo. Ya. Pati adab. Bagus ini. Mungkin yang lainnya coba. Mungkin ada yang nanya yang lain. Monggo. Ini mic-nya. Pakai mic, Pak. Mana panitianya nih, tukang anterin mic? Oh, itu ada. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang muslim ya mungkin masih awam masalah Habib, Syekh, dan Syarif itu. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Syekh dan sebagainya. Karena apa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan Hadis. Semua umat Islam adalah inginnya husnul khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran, Hadis, kiblatnya sama, apa ditentangkan? Entah itu dari Habib, dari Syekh, dari Syarif, saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang menentangkan antara keturunan itu, kok saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Itu kalau didengar oleh orang non muslim itu malah sebagai bahan candaan itu. Oke, karena maaf, itu sudah Habib itu sudah luar biasa, penggemarnya luar biasa. Dia menyebabkan agama Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertentangkan? Bahkan cuma tes darah dan sebagainya itu bagi saya tidak baik untuk orang muslim. Yang kedua, kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi, why not? Apa salahnya dia menjabarkan agama Islam untuk ukhuwah Islamiyah, untuk membuat persatuan bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Yang ketiga, orang yang mempersalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah atau untuk seakan golongan dia sendiri? Kalau untuk golongan sendiri, apa gunanya kita bercerai-berai karena bertangan untuk tes darah sekalian? Itu bagi saya seorang muslim yang ingin saya jujur mati kunus khotimah, bukan untuk pertahanan seperti itu. Ya, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya setuju bahwa
seluruh umat Islam itu harus mempunyai hak yang sama dalam kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam, bahwa kami telah memuliakan seluruh anak Adam. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa tidak ada kaitan kemuliaan di hadapan Allah dengan keturunan. Kalaulah selama ini orang itu sudah mulia dengan ilmunya, dimuliakan oleh masyarakatnya, tidak melihat keturunan siapa dia, kalau dia punya ilmu wajib dimuliakan. Kan itu setuju Pak ya? Nah, masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan bahwa secara dat mereka sudah berbeda dari orang lain, bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia sendalnya dari kepala kiai. Dan ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa selawatan. Tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Baklawi. Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 bahwa Wali Songo keturunan Baklawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan mengatakan Wali Songo bukan keturunan Ba'alwi, dia keturunan Al-Kazimi, Al-Musawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan. Di dalam bukunya Jajat Burhanuddin dikatakan negara Hadramaut ini, provinsi Hadramaut, tidak bisa memberi makan seluruh penduduknya. Dia hanya bisa memberikan makan 30% penduduknya. Makanya dicarilah daerah-daerah yang subur agar manusia itu kan punya perut, dia punya mulut, harus makan. Maka dicarilah tempat-tempat yang subur, diantaranya dia pindah ke Indonesia. Itu kayak misalnya Ustadz Taufik Segaf itu baru 3 keturunan ada di sini. Kakeknya baru tahun 1914 pindah ke Indonesia. Sekarang 2024. Baru berapa puluh tahun. Yang lainnya Utsman bin Yahya itu tahun 1830-an sudah ada di sini, itu lebih tua. Yang lain itu yang banyaknya itu tahun 1901 sampai 1943. Nah, di Indonesia ini itu sudah mayoritas Islam. Maka kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam di Indonesia, itu terbantahkan oleh kesimpulan sejarah, di mana sejarah versi Hamka mengatakan abad ke-7 ke-8 kita sudah banyak yang Islam, tetapi tidak semasif pada abad ke-15 ke-16 di zaman Wali Songo. Jadi yang paling banyak menyebarkan agama Islam di Indonesia itu terjadi pada masa Wali Songo. Sebelumnya sudah ada Syekh Bentong, Syekh Hasanuddin di Kerawang, tapi tidak semasif Wali Songo. Kenapa Wali Songo itu berhasil? Karena Wali Songo bukan hanya ulama, juga mereka adalah pemerintah. Oke, Pak Yai, ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda, maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini saya jam 5 kurang seperempat, maghribnya jam 6 lebih kan. Itu saya berusaha jadi moderator lah kalau sepanjangnya semua setuju gitu. Jadi biar penanya ini puas. Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini, kok dadak gegeri Pak Lawi gitu ya Pak Rukianto kira-kira. Kok dadak digegeri? Toh kan di sini Habib-habib itu jasanya banyak. Ada Habib ada Habib Syekh, ada Habib Novel, di sini ada Habib Soleh Al-Jufri. Di kampung ini pun ada almarhum Habib siapa? Soleh tapi bukan Al-Jufri, Baharun. Jadi jasa mereka itu banyak walaupun belakangan. Di sini ada ulama namanya Syekh Hasan Tafsir, wafatnya 1911. Habib Baharun datang baru kemarin sore, kebetulan sudah wafat. Habib Soleh Al-Jufri datang di sini tahun 2000. Anak saya yang dongani, yang akikoi Habib Soleh Al-Jufri, karena beliau memandang mungkin dadak digegeri Pak Lawi ngopong neng kene wis dakwah kok. Kira-kira gitu Pak Rukianto ya. Nah ini jawabannya gitu Pak. Monggo jawaban jenengan bagaimana gitu. Iya, jawaban saya adalah kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak.
karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube, bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu ya. Ya. Pokoknya nek pitutur lur melu gawe imat gak bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malahan tambah ekstrim ya. Iya, sudah. Saya Sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar bisa salah, dan saya dapat membuktikan Pak Rukyanto bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak, dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab, baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi, belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan, tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Ba'alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi muhibbinnya Ba'alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Para kiai. Pak Rukyanto sudah ya? Sudah ya? Berarti bet. Oh ya coba. Karena ini nanti terjadi, mohon maaf, beliau kan juga istilahnya sesepuh di sini. Nanti kalau sampai ini terjadi sesuatu khilaf dan lain sebagainya, kalau cara pandangnya sudah berbeda, nggak akan ketemu ini. Nggak apa-apa, agama itu dari dulu berbeda kok. Oh gitu. Iya. Ya. Ada satu lagi Pak Rukyanto, monggo. Karena begini Pak Rukyanto, kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang-sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan saya tidak ngomong-ngomong tes DNA. Karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap mengaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya, kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA.
Karena ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu bahwa anak ini anak Mario Teguh. Kata Mario, bukan. Dia takut sama istri yang sekarang kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf, friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu. Nah, gitu. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Gitu. Iya. Mungkin ini teman saya Aliyah gitu. Pak Rukianto. Nah, saya senang kalau ada diskusi itu. Ini saya dulu juga berpikir seperti panjenengan, kenapa podo-podo Islami eker-ekeran. Tapi karena perkembangan pemikiran kita, dan kita itu jari santri-santri itu ngaji tanpa henti. Yang jadi persoalan itu bukan baik atau tidak baiknya. Habib yang baik juga banyak, guru saya yakin, saya akui guru saya Habib yang baik. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Satu, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah syariat itu mesti ada kitab sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah, kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan tenggene Pak Waloyo muteri Ka'bah ini ping 1 juta lah, tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Ka'bahnya no gedangi karena ini syariat, kitabnya harus asli, dzurriyyahnya harus dzurriyyah asli yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika. Karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari penyelidikan ternyata. Problemnya ulama ini di sini, supaya syariate wong awake Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak salah sasaran. Wis tiwas dicintai pol-polan jebur istri tetangga ngono lho. Akhirnya lho tiwas tak seneng pol-polan kok. Oke, saya kira sederhananya seperti itu. Saya kira sudah ya, dari Pak Ruki sudah, dari Pak Gaimat sudah, dari Gai Ukit sudah. Ada pertanyaan pertama dari daerahnya Gai Imat ini yang menarik. Mohon maaf, biar ini semuanya jelas. Karena begini, saya punya kawan banyak di sana gitu, termasuk alumni Pingin Agung gitu. Ada juga orang sini yang mungkin di sana, alah coro bahasane Jawa itu, Gai Imat itu telek, gak gutak nahu sorop kayak gitu. Mohon maaf ini ya. Saya menunjukkan kan gen, iya yo gen pelong gitu loh. Konco-konco sini Banten gen ngrungokno, mungkin dia penasaran kan? Sebenarnya Gai Imat ini cara mondok ning ndi sih gitu. Biar jelas, karena nanti kan lama-lama terkuak. Soalnya ning kono iki nduk bantai tonggone dhewe, aremok loh. Sama seperti saya dulu, alah walau yai pekok goblok, gak iso ngopo-ngopo, gak pondok gitu, gak tau mondok. Lah ketika teman-teman saya mondok di Pingin Agung datang ke sini, melongo sing ngelok nih ngono. Lah ini tolong, Gai Imat dulu mondok di mana? Nanti kan lama-lama tahu biar jelas itu. Ya. Kalau apakah saya bisa nahu sorab, lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ada di Emirat Arab. Ya. Saya mengarang kitab tentang nahu sorab, nahu itu kitab Amil, Syarah Alfiyah. Alfiyah itu yang diaji di Jawa Timur sebagai kitab nahu paling tinggi, saya sudah sarahin, dan sarahnya bisa di-download di maktabahanur.com, di arsip ORG, dan bisa beli dan bisa diteliti mana yang salah. Itu dalam kitab nahu. Dalam usul fikih saya ngarang Talkhisul Khusul dalam usul fikih. Dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jawharil Maknun. Kitab Jawharil Maknun adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren sebagai cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'.
dan saya sudah syarahi kitab itu. Silahkan melihat kitab saya, dan itu dijual bebas dari penerbit mulai Kediri, Jakarta, Pasuruan, Jogja, semuanya itu ada di Sofi, dan kitabnya itu bisa diteliti. Dari situ akan dilihat seorang apakah dia bisa ilmu nahu atau ilmu sharaf atau ilmu balaghah atau ilmu fiqih. Nihayatuz Zen, kitab Syekh Nawawi, sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muktafi, dan kitabnya bisa di-download siapa saja di internet. Lihat saja syarah Nihayatuz Zen Imaduddin Usman Al-Bantani, karya Syekh Nawawi itu sudah saya syarahi. Nama kitabnya Al-Muktafi fi Syarhi Nihayatiz Zaini li Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Oke. Kalau mondoknya, mondok saya pertama saya mondok di pondok pesantren Ashabul Maimanah, pimpinan Syekh Muhammad Sanwani. Dia pengarang kitab. Kitabnya banyak, di antaranya kitab Babe Nenem. Babe Nenem ini adalah nado maksud bahasa Jawa. Beliau banyak sekali ngarang kitab, tapi banyaknya bahasa Jawa. Kemudian yang kedua saya mondok di Syekh Sanja bin Kasmin, pondok pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang. Itu satu angkatan banyak ya, itu banyak yang kenal saya. Kemudian saya mondok lagi di Syekh Tubagus Asuri bin Tahir di pondok pesantren At-Tahiriyah. Kalau Syekh Sanja itu khusus kitab Alfiyah saja. Kalau Syekh Asuri bin Tahir itu seluruh kitab. Di beliau inilah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Masya Allah. Beliau Syekh Asuri Tahir ini selain berguru kepada Syekh Alwi Al-Maliki, juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyab, Syekh Yasin Al-Badan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, dan kitab-kitab yang lain itu di Taif. Kemudian saya mondok lagi kepada Syekh Mufti bin Asnawi, pengarang kitab Amsilatul I'rab. Itu bisa semua nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya ada di internet ya. Jadi bisa dicari itu Syekh Asuri bin Tahir siapa, Syekh Sanja bin Kasmin itu siapa. Kemudian saya mengaji di Syekh Muhammad Amin, Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bandani. Tapi saya tidak mukim. Saya hanya ngaji dari pesantren mukim saya malam Selasa dan malam Jumat. Ngaji kitab Ukhudul Juman pada Buya Dimyati. Buya Dimyati itu seorang sufi yang tidak pernah bicara tasawuf. Dia ngajinya kitab alat, ngajinya kitab tafsir, ngajinya kitab fikih. Itulah sufi yang asli. Orang sufi bukan ngomongin tasawuf halu-halu begini-begini kepada orang seakan-akan dia sudah sampai pada derajat tertentu. Seorang sufi asli itu, tasawuf itu adalah fil a'mal, dalam bagaimana dia membawa tasawuf dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam kehidupan, bukan untuk dibicarakan. Kemudian saya mondok lagi pada ilmu tauhid pada Syekh Obay Hasan Basri di Karawang. Saya mondok kitab-kitab alat di pesantren Warudoyong di Sukabumi. Saya juga mesantren di banyak pesantren pasaran sampai Kaliwungu, tafsir Jalalain dan kitab As-Sirrul Jalil, kitab Hasbunallah. Puasa kilatan gitu ya? Kilatan. Insyaallah. Dan kalau kilatan-kilatan itu kan ya hanya 10 hari, 15 hari menamatkan satu kitab. Dan saya juga pernah ke Mesir untuk ijazah kitab-kitab kepada Musnidud Dunya Yaumaid, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani di Iskandaria. Saya mendapatkan seluruh ijazah kitab-kitab hadis, dari mulai kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, kitab-kitab Masanid, kemudian kitab-kitab Ma'ajim, kitab-kitab Mu'jam, kemudian kitab-kitab Musannafat, cara menulis dengan musannaf seperti Musannaf Ibnu Abdul Razak dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah saya ungkapkan karena bagi santri itu sebenarnya ini adalah ta'ajub ya, ta'ajub. Terima kasih ya, karena teman-teman di Banten ini terus terang saya aku rada kemeropok rada anyel gitu loh. Mosok kemet ragu tak ngaji mbok undang akhirnya kan rada waduh mosok aku salah deh. Nah, maka ini karena kan ada sekarang ini lagi zamannya framing. Ya. Yang muhibin-muhibinnya itu kan lagi framing supaya orang tidak percaya. Nabi Muhammad aja disebut dalam Quran syahirun, majnunun, kadzabun dan sebagainya. Jadi tidaklah terlalu aneh. Ya, kembali ke Mbak Lawi, monggo. Monggo. Kalau ada yang tanya silakan. Dari Ibu itu mungkin penasaran. Dan satu ya, kita bukan membenci sebuah klan. Kita hanya meluruskan pengakuan bahwa pengakuan mereka
tidak terbukti, silahkan menjawab. Saya sudah kirimkan ke Rabita Alawiyah Pak Rukianto, sampai sekarang tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Karena nggak ada jawabannya. Makanya debat-debat itu saya karena mereka dulu ya Pak Rukianto, mereka itu ngomong seperti ada seorang Habib Baharun, wahai kiai-kiai, jangan sampai merasa dirinya walaupun pinter ngaji kitabnya, jangan sampai merasa dirinya sama dengan habaib. Anda ini kiai nggak bisa sama dengan habaib, karena habaib ini turunan Nabi, ada darahnya Nabi. Sekarang kita buktikan benar nggak ada darahnya Nabi. Kalau silsilahnya nyambung nggak, itu bisa dengan ilmu nasab, bisa dengan kitab-kitab nasab. Kalau ada darah Nabi atau tidak, itu dengan tes DNA Pak Rukianto. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal maning. Karena nggak ada satupun yang nyerempet. Tidak ada. Oh, gitu. Bisa dipastikan tidak ada satupun mereka yang mengaku Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu adalah keturunan Nabi, tidak ada. Maka saya mengatakan kepada pembela-pembela Ba'alwi itu, masalah akhlak kan itu ada yang baik, ada yang tidak. Masalah ilmu ada yang pintar, ada yang tidak. Kita hormati yang berakhlak baik, yang berilmu, tapi jangan minta tarif, kan? Begitu. Tapi kalau masalah nasab ini sudah qat'i dengan tes DNA, mereka laisu min abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi.